Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal gimana sih cara memilih oli yang bisa tahan jarak jauh ya. Kalau pilihan olinya sendiri itu merek ya. Kalau untuk merek, penulis itu rekomendasinya untuk jarak jauh ya. Itu adalah meseran SAE40. Untuk yang lain-lain saya kayak Fastron 15W 50 itu cepet encer ya, daya tahannya nggak begitu bagus. Sayangnya juga kebanyakan oli multi grade, walau itu 20W 50, ketahanannya tidak tahan lama. Bahkan ya beberapa oli single grade ya biasanya tentu ya SAE40 ya, seperti misalnya dari Repsol DXR3 SAE40, Shell Rimula R2 SAE40. Anehnya juga secara ketahanan enggak begitu bagus. Jadi ada faktor-faktor yang entah mengapa membuat oli itu tidak tahan dipakai jarak jauh. Nah, kalau pemakaian untuk jarak jauh, kita nggak bisa dari aditifnya. Jadi walau oli tersebut aditifnya komplit macam-macam ya, jarak jauh itu yang penting bukan dari aditifnya, tapi dari bahan dasar olinya, dari cairan olinya. Nah, cairan olinya ini yang ya sayang kita jarang sekali ada data ya. Data yang paling kita perlukan itu ya HTHS lah minim. Walau yang lebih tepat lagi itu adalah Shear Stability Index. Tapi ya penulis nggak pernah tahu ada yang menguji Shear Stability Index. Jadi entah itu nanti kapan bakal ada pengujian Shear Stability Index. Tapi yang penting harusnya itu ya. Tapi yang jelas ya, kita nggak bisa pakai patokan misalnya single grade itu awet, nggak bisa. Karena kadang ada yang malah 20W 50 itu lebih awet. Bahkan pernah terjadi yang 5W 50 itu kekentalannya lebih stabil daripada yang misalnya 10W 40 itu ya, atau bahkan 20W 50. Itu semua bermula dari bahan olinya. Bahan oli dan ya seberapa banyak aditif yang namanya viscosity index improver. Ada misalnya pabrik oli yang tahu bahwa pakai viscosity index improver itu mengurangi kestabilan oli, membuat oli kekentalannya turun secara sementara atau permanen. Tapi sayangnya dari pabriknya itu maniak banget viscosity index gitu ya. Jadi dianggap kalau viscosity index yang sangat tinggi itu sangat diperlukan di Indonesia. Penulis ngomong merek Walti ya. Jadi dari merek Walti itu beranggapan bahwa oli itu viscosity indexnya harus tinggi. Dari CEO-nya itu bangga sekali kalau olinya viscosity indexnya mencapai 189. Padahal ya viscosity index seperti itu tentunya butuh banyak sekali campuran viscosity index improver, aditif yang menambahkan viscosity index. Padahal aditif itu jadi sumber rusaknya oli. Orangnya mungkin bangga bahwa kalau bahan olinya pakai bahan yang viscosity indexnya rendah, mustahil bisa setinggi itu viscosity indexnya. Ya entah ya.
Bisa aja bahan murahan kasih viscosity index improver sebanyak-banyaknya bisa aja naik tinggi ya. Tapi tetap penulis ini bukan yang termasuk penggemarnya viscosity index improver. Penulis itu bukan orang yang nyari oli dengan viscosity index sangat tinggi. Nggak ada manfaatnya untuk penulis. Soal viscosity index ini ada juga yang berpikir bahwa tapi mas, saya kan tempatnya daerah dingin ya, suhunya bisa sampai sampai 10 derajat Celcius ya. Itu dingin sekali mas, 10 derajat Celcius. Saya takut kalau di suhu sedingin itu olinya nggak bisa naik. Kalau misalnya khawatir soal suhu ya, kita ya sebenarnya bisa lihat lah sebenarnya kekentalan oli pada suhu tertentu itu berapa. Nggak banyak tapi ya sumber informasi kekentalan oli dengan suhu. Jadi oli grade sekian, suhunya sekian, itu jarang sekali infonya. Website yang mencantumkan itu salah satunya adalah Whitman.biz kalau nggak salah. Dari websitenya Whitman ini, biasa disebut Profesor Whitman, itu ada grafik berapa sih kekentalan oli 20W50, berapa sih oli kekentalan 5W30 pada suhu 100 ya mulai dari 0 sampai 100, tapi bertahap ya, antara kalau nggak salah 0 sampai 30, 20 sampai 60, 40 sampai 80, 60 sampai 120, kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi kekentalannya kelihatan semua. Oli grade ini kekentalannya di suhu ini adalah sekian gitu ya. Nah, mungkin ada yang ngomong bahwa 10W40 dengan 20W40 itu jauh, perbedaannya jauh. Nah, dari grafik itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa nggak jauh kok bedanya. Jadi perbedaan kekentalan baik di suhu dingin ataupun di suhu panas itu tidak begitu beda jauh. Jadi baik di suhu 0 derajat maupun di suhu 100 derajat itu nggak beda jauh. Kalau diskalakan ya sebenarnya nggak sampai 2 kali lipat lah. Berapa persen gitu aja. Mungkin nggak lebih dari 50% kalau lihat modelnya ya. Rasanya kekentalannya cuma beda ya 25%, 40% gitu ya, nggak sampai 50%. Artinya apa? Artinya kalau misalnya oli 10W40 itu masih bisa mengalir dengan lancar, maka oli 20W50 pun masih bisa mengalir. Mungkin agak seret, tapi nggak sampai terjadi macet, nggak sampai terjadi nggak ngangkat, nggak narik, karena ya kekentalannya nggak beda jauh. Bahkan oli 0W20 pun ya, misalnya ada kendaraan yang dirancang bisa di daerah salju yang suhunya minus 20 derajat Celcius, itu kental sekali, jauh lebih kental daripada oli 20W50 di suhu 10 derajat Celcius. Jadi ya kebanyakan daerah di Indonesia nggak perlu khawatir dengan oli yang single grade. Mungkin yang perlu khawatir itu cuma kalau ya daerahnya itu minus, ya minusnya minus banyak ya, minus 10 gitu misalnya.
Karena kalau minus 10 derajat Celcius, oli meseran SAE 40 sudah nggak bisa ngalir, sudah nggak bisa keangkat. Kalau yang seperti itu, yang 10W40 pun belum nggak jadi jaminan juga. Apalagi karena ya oli yang ada di tempat kita itu bukan oli standar, tapi oli daur ulang. Oli daur ulang ya kemampuannya ya beda jauh lah ya dengan oli yang murni ya, dari minyak bumi yang disuling ya, di apa ya wis pokoknya diproses lah. Kualitasnya mesti beda ya. Karena penulis lihat dari jurnal soal oli daur ulang itu, oli daur ulang itu kemampuannya macam-macam, kualitasnya antara buruk sampai dengan mendekati rata-rata, tapi nggak ada yang sampai melebihi. Itu yang perlu jadi catatan. Jadi nggak akan bisa bagus sekali. Jadi ya selama olinya itu apa ya nggak disuhu dingin sekali ya nggak masalah. Cuma memang harus diperhatikan juga kalau olinya itu sampai bikin mesinnya itu sulit menyala. Jadi memang harus diakui bahwa di beberapa daerah yang sangat dingin, oli meseran itu sampai bikin mesinnya sulit menyala. Tapi kalau sudah menyala, terus dipanasi beberapa menit gitu, jadi normal. Jadi ya butuh pemanasan lah. Nah kalau seperti itu memang ya perlu dipertimbangkan. Oh nggak bisa nih pakai oli single grade SAE 40, ya minim harus dicampuri. Campurannya ada dua opsi kalau sekarang ya, campuri dengan minyak goreng atau campuri dengan oli samping. Penulis nggak rekomendasikan campur oli gardan karena kok semua oli gardan yang penulis coba kok elek-elek kabeh ya, nggak bagus semua. Jadi penulis nggak bisa rekomendasikan oli gardan ya, oli apa SAE 140 ataupun oli SAE 90, 85W 90, 75W 90 dan seterusnya. Yang lebih bagus malah oli samping ya. Oli samping itu sepertinya nggak multigrade, nggak dirancang, nggak pakai aditif viscosity index improver. Jadi secara desain dari awal wis nggak kepikiran untuk membuat oli samping itu jadi multigrade. Sementara itu oli gardan rasanya ya mengandalkan viscosity index improver untuk mencapai kentalnya. Jadi kan viscosity index improver itu kan sangat kental ya. Nah sepertinya itu ya yang dijanjikan andalan oleh oli gardan untuk bisa mencapai kekentalan yang diinginkan. Jadi bukan dari produksi minyak buminya ya, kekentalan produksi minyak buminya yang dikejar, tapi gampang-gampangan lah wis minyak bumi yang encer, oli yang hasilnya agak encer, campuri viscosity index improver jadi kental, beres wis. Jadi rasanya yang sekarang ini paling aman, paling stabil kalau untuk campuran oli yang pingin untuk jarak jauh itu adalah oli samping. Ada caranya ya untuk bisa tahu apakah oli itu kuat untuk dipakai jarak jauh walau tanpa beneran dicoba untuk jarak jauh. Kita bisa lihat dari kemampuan ketahanan olinya ya. Oli itu ketahanan kekentalan itu sebenarnya bisa mudah diketahui dari apa sih? Dari RPM tinggi.
Karena apa? Karena musuhnya dari aditif viscosity index improver, musuhnya dari aditif pengental oli, musuhnya aditif yang bikin oli cepat rusak, itu adalah dari RPM tinggi. Dari pengalaman penulis ya, untuk tahu oli yang bisa tahan dipakai lama itu cuma butuh 2 hari lah. 3 hari itu sudah nggak perlu rasanya ya. 2 hari itu menempuh jarak kira-kira 80 km. Jadi kalau oli di hari kedua itu masih penulis anggap oke, maka biasanya oli tersebut bisa tahan lama sekali ya. Jadi kekentalan olinya bisa bertahan jauh lebih lama. Jadi oli penilaiannya itu ya sebenarnya kalau untuk penulis cuma butuh 2 hari. Tapi ya tentu pemakaiannya harus kayak penulis ya, dipakai di RPM tinggi, pakai di kecepatan ya di atasnya 100 kalau bisa, kalau motornya bisa sampai 100, atau kalau motornya kayak model CC 115 ya di atas 80 lah. Dari situ kita akan bisa mengetahui seberapa tahan si oli itu. Jadi menilai oli itu butuh tahap-tahapannya, antara mesin dingin, mesin panas, terus ketika mesin sudah digeber cukup lama. Jadi mesin saat dingin itu pasti kan halus banget kan suaranya. Nah setelah mesin panas apakah masih halus? Mesin panas itu adalah di suhu kalau untuk motor penulis pemakaian kira-kira 2 km. Setelah 2 km biasanya oli sudah cukup panas dan suara mesin akan jadi lebih kasar kalau olinya nggak bagus. Ini penulis sekarang pakai oli campuran Mestran dan Orange 2T ya. Ternyata setelah 2 km masih cukup halus. Ya, sampai 15 km pun masih halus ya. Jadi setelah 2 km itu kita jadi setelah 2 km jalan pelan loh ya, bukan jalan kencang. Jadi jalan pelan kecepatan 40, 2 km jaraknya. Itu suara mesin kalau sudah kasar beda jauh ya, coba pertimbangan jangan pakai oli itu. Tapi misalnya ya anggap aja lah olinya nggak terlalu kasar di 2 km itu setelah itu coba dipakai geber gaspol, mungkin ya kira-kira 1 menit lah, kalau bisa ya 10 menit. Nah 10 menit itu ya 2 menit lah, itu dilihat apakah olinya sudah jadi lebih kasar lagi. Jadi kalau olinya itu bagus ya, di jarak 2 km suara mesin mungkin makin kasar. Kalau olinya bagus, setelah 2 km itu nggak akan makin kasar lagi. Walau dipakai misalnya 5 km ngebut terus macet-macetan juga nggak akan makin kasar. Oli yang bagus akan seperti itu. Nah kalau oli setelah 80 km diperlakukan seperti itu masih halus, nah itu olinya pasti akan tahan dipakai touring. Jadi untuk nyoba ya mungkin minim dari 20 km lah ya, 20-30 km dipakai terus. Jadi 20 km dipakai terus, itu apakah suara mesin nggak berubah kasarnya dari pemakaian 2 km setelah pemakaian 2 km pertama.
Jadi itu ya cara menilai apakah oli itu bisa tahan untuk dipakai jarak jauh. Jadi penilaiannya seperti itu. Dari pengalaman penulis, oli kalau sudah dari 2 km halus ya bakal tetap halus terus. Kalau misalnya olinya bagus ya. Nah, oli-oli yang awet ini biasanya adalah oli-oli yang kalau diuji pemanasan adalah oli yang tidak mudah hitam, oli yang tidak begitu cepat habis. Jadi kalau oli yang cepat habis biasanya cepat rusak juga ya. Oli yang cepat hitam juga cepat rusak juga, cepat gak tahan lah ya dipakai untuk RPM tinggi. Tapi uji penguapan sendiri nggak bisa 100% menentukan, mungkin cuma 20% lah ya, 20% dibanding dengan hasil sesungguhnya. Harus beneran dicoba sendiri baru kita yakin. Jadi oleh karena itu kalau ada hasil uji oli begini gitu, penulis nggak akan memutuskan oh kali ini jelek. Penulis dari akan nyoba dulu, baru setelah nyoba baru penulis putuskan. Nah, oli yang buruk itu biasanya dari pabrikan-pabrikan tertentu ya. Dari pabrikan-pabrikan itu menentukan kualitas bahan olinya. Kalau dari pabrik yang penghasil olinya itu oli-oli yang bagus itu biasanya produksi dari Eni, ALP Petro, dari Baraya Tradinggo, dari apa maneh ya yang pabrik swasta. Kalau Pertamina nggak tentu ya, kadang bagus kadang jelek. Kalau yang apa kayak Enduro itu nggak bagus, Prima XP nggak begitu bagus, Mesran Super nggak begitu bagus. Penulis coba Roret, ya sayangnya Roret nggak sebagus oli mesinnya ya. Pertamina itu ya rasanya cuma oli-oli lama aja ya yang bagus ya. Jadi kayak Fastron ungu, kayak Fastron diesel, kayak Mesran SE40, Mesran B40, lain-lain kayak Enduro, kecuali Enduro Sport yang penulis belum coba. Enduro Racing, Enduro Matic, wah itu amit-amit itu. Kualitasnya wis hampir sama buruknya ya dengan pabrik oli yang terkenal membuat oli jelek. Jadi pabrik-pabrik oli yang penulis anggap nggak bagus itu ya, contohnya ya Pacific Lubritama, dari Nusaraya Putra Mandiri, dari Nippon Oil yang produksi Eneos, dari Idemitsu, dari Shell, dari Castrol, apa maneh, itu ya, sama sing gawe Audi ku merek apa? Audi Loop apa ya pabrik embo lali yang buat apa jeneng Kyoso itu Pacific Lubritama bola lali ya. Tapi pabrikan yang penulis rekomendasikan itu ya cuma ALP Petro dan Baraya Tradinggo ya. Jadi kalau beli oli ya silahkan cek saja itu buatan siapa. Kalau yang merek oli samping yang bagus kayak oli samping yang bagus untuk aditif oli mesin, itu anehnya malah kalau untuk oli sampingnya sendiri produknya nggak bagus ya. Jadi oli samping merek GGI, bukan kok GGI, penulis nggak rekomendasi GGI, merek Gasoli G1000 ya. Merek Gasoli G1000 itu kan sebagai aditifnya oli mesin bagus, tapi kalau sebagai oli samping sendiri itu ternyata nggak bagus. Nggak bagusnya adalah karena jadi banyak kerak, jadi ya kotor lah ya.
terus apa jenenge asapnya banyak atau apa. Yang orangnya malah lebih parah lagi ya komentarnya ya. Yang orangnya malah sampai ada yang ngomong rusak, kerai luar biasa gitu ya. Penulis nggak tahu itu orangnya yang mana ya, karena orangnya sendiri macam-macam. Kalau Gasoli G1000 kan ya cuma itu ya, Gasoli G1000 botol hitam, wes gak ada variasi nih. Tapi kalau orangnya 2T itu macam-macam ya. Kalau nggak salah ada 3 macam. Yang botol biru mungkin atau label biru. Yang penulis coba adalah yang tropical ya. Selain dari tropical, ono sing eco, ono sing racing kalau nggak salah ya. Yang botolnya hitam, itu penulis nggak coba lah. Kenapa? Regane larang. Tapi ya penulis sendiri ya sekarang ini pakai oli orange tropical sebagai oli mesin ya, karena sekitar 400 ml. Wah, enak iya. Uniknya seperti itu ya. Jadi kalau untuk campurannya oli mesin, penulis rekomendasinya kayaknya ini apa, orange tropical. Kalau yang Gasoli G1000 nggak cocok. Karena apa? Karena selain aditifnya banyak, juga terlalu encer. Jadi Gasoli G1000 itu sangat encer, jauh lebih encer daripada oli samping lain. Yang orange ini satu, nggak terlalu encer. Dua, aditifnya kayaknya nggak terlalu banyak lah ya dibanding Gasoli G1000, tapi cukupan. 3, hasil uji panggang olinya baik. Jadi ketika olinya dipanasi, itu hasilnya adalah jadi enggak hitam, beningnya lama. Jadi setelah dipanasi kan warna merahnya hilang, dia terus jadi bening. Nah, beningnya itu dia jauh lebih lama daripada oli-oli lain. Tentu lebih cepat berkurang, tapi ya bening lama. Karakternya mirip dengan oli Eni, mungkin ambil dari bahan yang sama, mungkin ambil dari Eni juga lah, nggak tahu. Tapi orangnya itu oli yang cukup bagus untuk campuran oli mesin konsentrasi banyak ya. Kalau pingin oli yang lebih encer dari meseran SA40, dari meseran SA40 campur orangnya mungkin kira-kira bisa jadi SAI30 lah, kira-kira kayak gitu. Jadi sekarang ini penulis pakai oli rasanya rada agak terlalu encer, tapi anehnya halus terus ya. Apa maneh, tentu ya kita juga nggak bisa melupakan oli-oli yang pakai bahan PAO, karena ya oli bahan PAO itu yang memang daya tahannya bagus. Penulis tidak mencoba misalnya kayak PTT Superbike Racing ya, walau itu full PAO, karena pernah ada laporan malah jadi rembes kemana-mana ya. Ya penulis nggak berani coba. Yang penulis yakin cukup bagus ya kayak contoh FK PAO Ester yang 10W50. Terus yang semi misalnya Ravenol TSI, Delvac One, itu ya pantas dicoba. Semi ya itu ya. Tapi menurut penulis kalau untuk touring ya kuat lah. Terus yang 100% ya Ravenol VST, RSS, Ravenol Racing gitu ya. Itu yang perlu dicoba kalau pingin oli yang harganya mahal. Ada yang ngomong Royal Purple ya. Royal Purple yang bagus menurut penulis yang apa jeneng? XPR kalau nggak salah. Royal Purple XPR itu yang apa? Layak dicoba untuk touring kecepatan tinggi ya. Kalau untuk sepeda motor lagi ya yang tepatnya Ravenol Racing ya. Cuma penulis lihatnya cuma ono sing 10W40.
Ada yang 10W60 adanya RSS. Itu beda lagi, itu bukan untuk motor lagi tapi untuk mobil. Dan mobilnya mobil balap. 10W60. HTHS nya kalau nggak salah 6. HTHS viscosity-nya kekentalan di 150 derajat sama kena shear-nya itu 6. Padahal oli diesel itu 3. Jadi 2 kali lebih kental. Kalau tenaganya motornya nggak ono mungkin bakal berat itu. Kalau yang 10W40 Ravenolnya Ravenol VST. Kalau sing murah-murah sing 280.000. Kalau Ravenol Racing, Ravenol RSS sudah 360.000. Tapi itu menurut penulis lebih baik dari misalnya oli non-circle. Daripada oli Welty yang harga 230.000, mending oli Ravenol TSI ya. Entah ada yang jualan Ravenol TSI eceran, itu bener apa enggak, harganya cuma 112. Murah. Ya wes lah, apa maneh oli rekomendasi jarak jauh. Sebenarnya pengen rekomendasi Petronas. Cuma kalau Petronas yang baru rasanya sudah bukan PAU lagi. Sementara itu oli Petronas yang lama rasanya kok palsu ya. Penulis kok nggak yakin asli. Penulis terakhir beli di Sumber Murni ya, kalau nggak salah ya. Itu rasanya kok palsu ya. Rasanya kok beda dengan beli pertama dulu. Karena ciri-cirinya segel itu aluminium putih ya, dan mudah lepas. Kalau aluminium rapet gak apa-apa, aluminium sing mangkak ngono gak apa-apa, tapi itu aluminium khas seperti oli palsu yang penulis beli dari lapak jual aki di Shopee. Jadi nggak yakin yang di Sumber Murni itu asli, walau banyak jual oli lama. Penulis jadi ragu apa bener itu olinya lama beneran atau cuma isinya wis diganti, karena dalaman olinya sendiri nggak coklat, lebih mendekati kuning ya, sifatnya mirip oli biasa, bukan kayak oli kadaluarsa. Padahal selama ini penulis beli oli kadaluarsa warnanya wis amit-amit coklatnya, itu nggak terlalu coklat. Ya wis lah, kemolor kena macet sih ya, maaf. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.